Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita bersama-sama akan dibekali oleh firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di taman ini banyak bunga berwarna-warni, sangat indah. Tetapi bunga-bunga ini itu tergantung daripada musim dan dari perawatan. Ketika bunga-bunga ini di musim kering dan tidak disiram selama 2 hari, maka bunga-bunga ini akan layu, kering, dan kemudian mati. Tetapi di taman ini ada juga pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang besar, pohon yang tidak tergantung dengan musim. Dia tetap hidup walaupun di dalam musim kering. Itulah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Hendaklah kita berakar di dalam Dia. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, maka akar itu akan dalam. Dan ketika akar itu dalam, akar itu akan bertemu dengan sumber air yang ada di dalam tanah ini. Dan kemudian pohon itu tidak akan layu, hidup kita tidak akan layu oleh berbagai musim di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita tidak tergantung kepada musim, kehidupan kita tidak tergantung dengan kondisi di sekitar kita. Tetapi kehidupan kita itu tergantung daripada akar yang ada di dalam tanah. Akar yang menyerap air dan kemudian air itu masuk ke dalam batang pohon itu dan memberikan nutrisi-nutrisi kehidupan di dalam kehidupan kita. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, hendaklah kita berakar di dalam Dia. Kemudian yang kedua, dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ahli bangunan, dia pasti paling tahu ketika dia membangun sebuah rumah, yang terpenting adalah dia membangun daripada dasar bangunan itu. Ketika bangunan itu dibangun dan ternyata dasar dari bangunan itu atau fondasi dari bangunan itu tidak kuat, maka bangunan itu akan cepat roboh dan cepat rusak. Di dalam perumpamaan tentang 2 dasar bangunan, di dalam Matius 7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika semua dalam keadaan baik-baik saja, rumah yang dibangun di atas batu maupun rumah yang dibangun di atas pasir itu akan kelihatan sama indahnya, sama megahnya. Kemudian yang menguji kekuatan dari bangunan itu, yaitu ketika kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang menguji kekuatan adalah ada banjir, ada badai, ada angin yang melanda kehidupan kita. Ketika kita dibangun di atas dasar batu, di dalam Lukas yang ke-6, di sana dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi bukan batu yang ada di permukaan, tetapi batu itu ada di dalam tanah. Harus menggali dulu untuk meletakkan dasar dari bangunan itu. Sehingga bangunan itu menjadi kuat karena dasarnya dalam dan dibangun dengan kuat. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita meletakkan dasar hidup kita di atas batu, batu itu ada di dalam tanah. Kita harus menggali dulu. Dan fondasi dasar dari bangunan hidup kita itu
tidak langsung jadi, tidak instan, tetapi dibangun dari sedikit demi sedikit. Melalui setiap masalah yang kita hadapi, kita dibangun. Melalui badai hidup di dalam kehidupan kita, Tuhan meletakkan dasar-dasar dari bangunan itu. Sehingga kita boleh memiliki dasar bangunan yang kuat. Kita boleh mempunyai fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Ketika semua dalam keadaan baik-baik saja, bangunan yang dibangun di atas batu maupun bangunan yang dibangun di atas pasir, itu akan sama kelihatannya. Tetapi ketika ada tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, ada tekanan dari atas, dari bawah, dari samping, maka bangunan yang dibangun di atas pasir itu akan hancur. Sedangkan bangunan yang dibangun di atas batu itu akan tetap berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah orang-orang yang dibangun di atas batu? Firman Tuhan katakan, mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu boleh menjadi iman di dalam kehidupan kita. Firman itu boleh menguasai seluruh kehidupan kita. Seperti pohon yang menyerap air dari dalam tanah, yang tidak terkondisi oleh apapun, yang tidak menjadi layu di musim yang kering. Itulah orang-orang yang mendengarkan firman, dan firman itu menjadi iman, dan melakukan firman itu. Mari pada pagi hari ini, mungkin kita masih ada di dalam proses pembangunan dari dasar bangunan kita. Kita masih dalam proses fondasi dasar dari bangunan itu. Mungkin kita merasa kok lama sekali proses ini saya alami. Tapi percayalah, ketika kita lama di dalam proses fondasi hidup kita, Tuhan akan membangun kita menjadi bangunan yang tinggi, bangunan yang besar, karena di dalamnya ada fondasi yang kuat. Mari pada pagi hari ini kita memeriksa hidup kita. Kita menserahkan seluruh kehidupan kita kepada ahli bangunan yang paling ahli untuk dapat mengerti bangunan yang akan dibangunnya. Di dalam Ibrani 3 ayat yang keempat, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Mari kita serahkan hidup kita kepada ahli bangunan kita, yaitu Allah. Ialah kita dibangun di atas Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, bangunan di dalam kehidupan kami kuat, karena kami punya fondasi yang kuat. Kami mau Tuhan, pohon hidup kami terus bertumbuh dan berbuah, karena kami punya akar yang dalam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan kepada ahli bangunan, yaitu Allah sendiri. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, apapun Tuhan yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang paling tahu Tuhan akan rencana hidup kami. Dan kami percaya Engkau sudah berjalan di depan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ada hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di gereja lokal. Engkau memberkati setiap wadah-wadah yang ada. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dari bayi sampai lansia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan Tuhan. Dan kami mau bersyukur selalu kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.